Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghandle missing value ya. Nah, mengapa kita perlu menghandle missing value? Karena apabila suatu model di training dengan suatu data yang berisi banyak sekali missing value, maka model tersebut berpotensi berperforma buruk gitu, atau performanya menurun secara drastis kayak gitu. Nah, makanya kita perlu menghandle missing value ini. Nah, di dalam Python-nya atau dalam Pandas, missing value itu biasanya dinyatakan dalam nilai np.none ya, atau singkatan dari not a number gitu. Namun pada kenyataannya missing value ini tidak selalu dengan np.none gitu. Bisa saja dengan misalkan strip gitu ya, atau misalkan dengan 0 bisa saja, atau misalkan dengan min 99, atau misalkan blank value kayak gini dan lain-lain. Jadi kita perlu kemampuan data analisis untuk mendeteksi ini ada missing value kayak gitu. Atau kita perlu menanyakan ke pihak yang lebih tahu tentang data ini kayak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan beberapa teknik ya, 5 saja teknik dalam menghandle missing value. Di antaranya adalah drop missing value, kemudian filling with mean or median, kemudian filling with modus, kemudian filling with backfill atau forward fill, kemudian KNN ya. Nah, langsung saja di sini saya mempunyai dua data. Yang pertama adalah data yang sama pada video sebelumnya, cuman kolom-kolomnya ada beberapa yang kita hapus ya. Kemudian yang kedua adalah data TS atau time series. Time series adalah data yang mempunyai kolom waktu ya. Jadi mempunyai order terhadap waktu. Kalau misalkan ini nih, hari ada hari 1, 2, 3, 4, dan 5 kayak gitu ya. Langsung saja. Yang pertama adalah drop missing value. Nah, kapan kita bisa melakukan drop missing value ini? Yaitu apabila jumlah missing value-nya itu banyak gitu ya. Misalkan ya, ini np.none, ini np.none, ini np.none juga, ini np.none juga, ini juga. Nah, kolom ini mempunyai jumlah null value yang banyak sekali ya, lebih dari 50% gitu. 50% dari jumlah data di dalam kolom ini. Maka kita bisa mendrop kolom tersebut gitu. Nah, cara melakukan dropping kolom bisa dengan menggunakan suatu metode yang namanya itu dropna ya. Namun dropna ini kita harus berhati-hati karena dropna ini dia akan mendrop berbagai kolom yang mempunyai minimal satu nilai none gitu ya. Kita coba df.dropna. Kemudian kalau misalkan kita ingin mendrop kolom, kita kasih aksisnya itu adalah 1 kayak gitu. Kalau 0 dia akan mendrop dalam bentuk row. Coba kita lihat. Oke. Oh iya, sorry, ini data yang lama. Nah, dropna ya, kok tidak mendrop? Coba kita lihat. Oke, oh iya, ini belum di enter ya, kan datanya belum berubah. Oke. Nah, gitu ya, terlihat dulu F kan kayak gini, ini nan gitu kan ya. Yang ini nan juga terdrop, tinggal 2, tinggal yang ini sama ini saja, karena ini nan, ini juga ada nannya gitu kan. Kalau misalkan kita ingin drop dalam kolomnya saja, kita ubah menjadi 1 tuh kan ya, kolomnya yang kita drop, yang ini ada nannya, yang ini ada nannya gitu. Kemudian kan di sini kan yang ini cuma ada 1 kan ya, jadi kita hanya ingin mendrop kok yang ini aja gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan satu metode yang namanya itu drop, df.drop kan ya.
Kemudian di sini kita mengisikan kolom mana saja yang akan kita drop. Misalkan jumlah anak, kan ya. Kita akan mendrop jumlah anak saja. Maka masukkan kolom jumlah anak ke dalam list ini. Kemudian kasih eksis 1. Tuh kan ya, jumlah anak saja yang di drop. Kayak gitu. Itu cara mendrop suatu kolom ataupun row di dalam Pandas. Oke. Lanjut, sekarang misalkan kita ingin, bukan kita ingin ya, kita lanjut ke nomor 2, filling with mean or median. Nah, mean atau median ini dia berlaku untuk data yang bertipe numeric ya. Jadi ini adalah cara yang paling mudah ya, cara yang paling simpel. Namun pula cara yang ada kekurangannya, yaitu salah satunya adalah kurang akurat gitu ya. Bisa saja kurang akurat. Tapi ini lebih baik dibandingkan tidak gitu kan ya. Oke. Kita coba. Kita bisa mengisi dengan min atau median dan menggunakan suatu method di Pandas yang namanya itu fillna ya. Kita kan ingin mengisi ini ya, jumlah anak ya, rata-ratanya ya. Ini nan juga ya, misalkan. Nah, kita ambil dulu kolomnya, kemudian kita isi dengan rata-rata dari kolom ini. Dot fillna dot min. Nah, kayak gitu ya. Sekarang kita isi, kita override kolom ini dengan data baru kayak gini. Nah, kayak gitu. Coba kita lihat. Nah, udah berubah kan ya? Nanya udah terisi. Namun di sini jumlah anak bertipe float ya. Gak mungkin kan jumlah anak 1,4. Kita perlu mengubahnya menjadi integer. Gitu. Ini jumlah anak. Kayak gitu. Nah, kita lihat. Nah, kayak gitu ya. Sekarang kita akan mencoba melakukan filling with modus ya. Nah, modus ini adalah data yang paling sering muncul gitu. Dan ini berlaku untuk tipe data yang kategori. Di sini pendidikan terakhir adalah kategori kan ya. Kita akan mencoba mengisi pendidikan terakhir dengan modusnya untuk data yang non ini ya. Pertama kita lihat dulu kira-kira apa data yang paling banyak di dalam kolom ini. Kan coba lihat. Nah, SMP ya. Kita akan melakukan filling missing value terhadap kolom ini dengan menggunakan metode yang sama, itu fillna. Kemudian isi dengan SMP. Tuh kan ya, berubah. Kita masukkan data baru ini ke dalam variabel itu. Oke, dan kayak gini. Dan berhasil ya. Kayak gitu. Sekarang filling with backfill atau ffill. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk suatu data yang time series gitu ya. Backfill itu mengisi dengan nilai yang ada di depannya. Kalau forward fill mengisi data dengan yang ada di belakangnya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan backfill, maka np.nan ini akan berubah menjadi nilai 12 gitu. Kalau misalkan ffill, maka np.nan ini menjadi 23. Coba kita lihat. Kita menggunakan metode yang sama, yaitu fillna ya. df ts ini kosong fillna. Namun sekarang kita mendefinisikan argumen method ya. Kita coba backfill ya. Backfill harusnya diisi dengan 12 ya. Coba lihat. Oke, ada yang salah. Invalid fill method. Backfill backfill kayak gini ya.
Nah, 12 kan ya. Kalau Ffill 23. Coba lihat. Tuh kan ya, 23 seperti itu. Jadi ini biasanya dipakai untuk suatu data yang kolomnya itu adalah kolom ini apa? Untuk data yang mempunyai kolom time series kayak gitu. Sorry. Nah, sekarang ke yang kelima terakhir ya, KNN. Nah, kita bisa menggunakan algoritma KNN untuk mengisi missing value ini. Ya, prosesnya sama seperti apa yang kalian pelajari pada video sebelumnya. Kayak gitu. Jadi mengisi dengan tetangga terdekatnya kayak gitu. Oke, kita coba ya. Kita enter dulu nih. Ini dia data kita ya. Kita akan mencoba melakukan filling missing value terhadap data ini ya. Pertama kita import dulu library-nya from escalon.imputation import neighbors. Coba input itu. Oke. Coba lihat escalon imputation. Impute escalon KNN. Oke, ini escalon input KNN imputer. Impute KNN imputer. Ini dia. Kita buat dulu inputernya KNN imputer, and neighbors-nya berapa ya? 3 kan ya. Kemudian kita lakukan filling missing value dengan KNN imputer ini dengan melakukan method fit transform df ya. Lihat. Oke. Yang karena ini adalah kategori, kita tidak bisa mengubah nan ini dengan ini ya, dengan transform ini. Kita akan mengubah yang numerik saja, yaitu ini. Oke. Ya, jadi nggak bisa vektor ya. Kita harus menggunakan ini coba. Nah, itu dia. Jadi kita melakukan imputasi terhadap value ini dengan KNN ya. Kan kayak gitu. Jadi beda neighbors harusnya beda juga cara mengisinya. Oke, bentar. Kalau misalnya kayak gini ini kurang tepat sih. Kita harus mengubah dulu ya yang ini nih. Atau gini deh. Kita jangan pakai ini ya. Kita dengan letak ini aja. Kita kayak gitu. Kemudian ini, nah kayak gini. Nah kayak gini dia ini lebih tepat ya. Kalau misalkan kayak tadi, nanti si ininya nggak masuk ke dalam hitungan gitu. Jadi mengurangi dari akurasi penginputan dengan KNN ini. Kayak gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.